Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Revan Saputro dengan NIM 2023-31016 dari kampus Institut Teknologi PLN, Teknik Informatika, dan Fakultas Telematika Energi. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem saya atau proyek yang saya buat yang bernama Sistem Informasi Wisata GoTravel. Yang dimana adalah dosen pengampu saya itu adalah Pak Hendra Jatika MKom. Oke, pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan hasil perancangan dan implementasi perangkat lunak yang telah saya buat. Fokus pembahasan meliputi alur sistem, metode pengembangan yang digunakan, serta rencana pengujian dan pemeliharaan sistem. Sistem yang dirancang ini melibatkan 3 aktor utama dan juga 1 sistem, yaitu ada wisatawan, petugas, dan juga manajer. Lalu sistemnya itu adalah sistem dari aplikasi kami, yaitu GoTravel. Wisatawan melakukan pemesanan destinasi wisata hingga proses pembayaran, sedangkan petugas bertugas memverifikasi pembayaran yang masuk. Sedangkan manajer berperan dalam monitoring dan evaluasi melalui laporan sistem. Dalam pengembangan ini, dalam sistem ini, metode yang digunakan adalah metode waterfall. Metode ini saya pilih karena kebutuhan sistem yang sudah didefinisikan dengan jelas sejak tahap perancangan. Tahapan waterfall dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan, sistem, implementasi, pengujian, dan juga hingga pemeliharaan. Pengujian sistem ini dilakukan secara bertahap, dimulai dari pengujian setiap fungsi utama, dilanjutkan dengan pengujian integrasi antar modul, dan diakhiri dengan pengujian penerimaan oleh pengguna. Setelah sistem digunakan, pemeliharaan dilakukan untuk memperbaiki kesalahan, menyesuaikan perubahan, serta meningkatkan performa sistem. Dengan rancangan dan metode pengembangan yang digunakan, sistem diharap dapat berjalan secara terstruktur, mudah digunakan, dan juga mampu memenuhi kebutuhan pengguna. Oke, latar belakang dan masalah. Konteksnya itu adalah industri pariwisata Indonesia menghadapi tantangan dalam digitalisasi layanan pemesanan tiket. Masalahnya itu adalah wisatawan kesulitan mendapatkan informasi destinasi yang akurat. Lalu ada proses pemesanan tiket konvensional yang kurang efisien. Dan yang terakhir, pengelola wisata membutuhkan sistem untuk verifikasi pembayaran dan juga analisis data real time. Oke, kita masuk ke ini deskripsi aplikasinya ya. GoTravel atau aplikasi kami itu adalah sistem pemesanan informasi berbasis web dan mobile yang dirancang untuk memfasilitasi pemesanan tiket destinasi wisata secara digital. Sistem ini menghubungkan 3 entitas utama, yaitu ada wisatawan atau pengguna, petugas atau verifikator, dan juga manajer wisata atau pengambil keputusan strategis. Latar belakang masalah sudah saya ceritakan tadi, yaitu industri pariwisata menghadapi tantangan dalam digitalisasi layanan pemesanan tiket. Oke, kita lanjut ke use case. Use case diagram ini dan juga skenario GoTravel. Use case ada di sini, bisa kita lihat ada 3 entitas, yaitu ada entitas wisatawan, petugas, dan juga manajer wisata. Wisatawan di sini yang paling utama karena wisatawan adalah usernya. Dimana yang pertama dia bisa login ke sistem untuk user, lalu di dalam sistem tersebut wisatawan dapat mencari destinasi, memesan tiket, melihat riwayat pemesanan, dan juga kelola profil mereka. Lalu di mencari destinasi langsung bisa juga masuk ke memilih destinasi. Oleh karena itu panah yang kita gunakan itu adalah include, di mana mencari destinasi melihat destinasi memerlukan mencari destinasi terlebih dahulu untuk bisa melakukan melihat destinasi. Oleh karena itu include sangat cocok untuk digunakan di use case ini kali ini. Lalu ada memesan tiket, dan di mana sama seperti sebelumnya dia include ke upload bukti bayar. Karena kalau tidak memesan tiket maka upload bukti bayar tidak akan terselesaikan. Lalu ada lihat riwayat pemesanan, lalu ada download tiket, dan juga kelola profile. Untuk petugas di sini juga bisa 4, yaitu ada login ke sistem, kelola profile, lalu ada verifikasi pemesanan, dan kelola data destinasi. Dimana ini merupakan bagian dari verifikator.
Untuk manajer wisata juga bisa melakukan 4 hal, yaitu ada login ke sistem untuk manajer, kelola profile, lihat laporan, dan juga upload data wisata. Oke, kita lanjut masuk ke skenario diagram Go Travel. Bisa dilihat di sini ada use case-nya pesan tiket, aktornya wisatawan berhasil membeli tiket destinasi wisata dan menyelesaikan pembayaran. Lalu ada fitur terkait itu adalah modul pemesanan, modul pembayaran, dan juga modul notifikasi. Langkahnya itu ada pertama, klik pesan pada halaman detail destinasi. Reaksi sistem akan menampilkan form pemesanan dengan kalender dan juga jumlah tiket. Lalu yang kedua ada isi data diri dan pilih tanggal kunjungan. Lalu klik lanjut pembayaran sampai ke upload bukti transfer via menu riwayat pemesanan. Oke, bisa dilihat di sini ada kurang lebih seperti ini ya. Yang dimana reaksinya yang paling terakhir ada sistem simpan bukti ke database, status berubah jadi menunggu verifikasi, dan juga kirim notifikasi ke email user. Lalu yang kedua ada skenario relasi, mencari destinasi oleh wisatawan. Di sini di skenario kedua ini, wisatawan juga bisa mencari destinasi untuk melihat destinasi mana yang cocok untuk mereka liburan atau untuk mereka singgah sementara. Di mana deskripsi di sini adalah mencari destinasi, lalu menemukan wisatawan berdasarkan lokasi, kategori, atau harga. Oke, prekondisinya wisatawan sudah login. Jadi mereka bisa mendaftar destinasi sesuai filter yang telah ditampilkan. Aksinya itu pertama, menginputkan kata kunci atau memilih filter seperti lokasi, kategori di kolom pencarian. Lalu ada mengklik tombol cari atau tampilkan hasil, lalu ada memilih salah satu destinasi dari daftar hasil. Ini berdua sama-sama menggunakan include, di mana sistem menjalankan use case melalui melihat destinasi dengan menampilkan halaman detail seperti foto, deskripsi, harga dari destinasi yang telah dipilih. Lalu ada skenario administratif, itu verifikasi pemesanan oleh petugas. Yang pertama ada tujuannya itu adalah petugas memverifikasi bukti pembayaran dan mengesahkan pemesanan. Prekondisinya terdapat pemesanan dengan status menunggu verifikasi. Karena jika user sudah memesan tiket, maka di dashboard dari petugas akan statusnya menunggu. Entah itu petugas yang meng-accept atau tidak meng-accept, menyetujui atau tidak menyetujui, itu tergantung dari petugasnya. Oke, fitur terkait itu ada dashboard verifikasi, generate e-ticket, lalu ada notifikasi real time. Aksinya atau aktor atau petugas itu adalah mengakses menu verifikasi pemesanan, memilih salah satu pemesanan untuk diverifikasi dan melihat detail pesanan serta bukti bayar yang diunggah, memastikan bahwa jumlah dan waktu pembayaran sesuai dengan pemesanan, dan juga mengklik tombol konfirmasi pembayaran. Dan dimana di sini di bagian nomor 3, reaksi sistemnya itu menunggu input petugas. Lalu ada skenario manajerial, yang dimana nih yang bisa mengakses hanya manajer, karena bisa melihat laporan oleh manajer wisata itu sendiri. Tujuannya itu adalah manajer memantau data penjualan atau statistik pengunjung untuk evaluasi. Biasanya untuk evaluasi ke atasan atau evaluasi untuk diri sendiri untuk setiap minggu atau setiap bulannya. Fitur terkait itu adalah modul laporan, dashboard analitik, dan juga ekspor data, di mana laporan berhasil ditampilkan atau dokumen laporan terunduh ke perangkat, seperti fitur download yang bisa kita lihat di TikTok, Instagram, atau YouTube. Langkah-langkahnya pertama adalah mengakses menu laporan, lalu memilih jenis laporan, misal laporan penjualan atau laporan pengunjung. Lalu ada mengklik tombol tampilkan laporan. Di sini menampilkan laporan dari user atau wisatawan yang telah mencari destinasi atau mau membeli destinasi yang sudah dibuat. Lalu yang terakhir ada mengklik tombol download atau cetak. Oke, kita masuk ke diagram kelas. Di sini diagram kelasnya ada user, manajer wisata, petugas, destinasi, wisatawan, laporan, pemesanan, pembayaran e-tiket, dan juga notifikasi. Oke, pertama-tama ini adalah inheritance ya. Karena inheritance adalah
bisa dibilang inheritance itu seperti pewarisan dari yang sebelumnya. Di sini manajer atau wisata melakukan pewarisan dari tombol user, dari tabel user. Dimana di sini ada user ID, lalu ada manager ID yang dimana saling berkesinambungan satu sama lain. Begitu juga dengan petugas dan juga wisatawan, saling terhubung ke tabel user. Lalu di sini ada 001 yang dimana manajer wisata tidak bisa, dan dimana laporan tidak akan bisa terjadi tanpa manajer wisata yang mengakomodasinya. Di sini juga mengupload destinasi juga sama, yaitu sama-sama 01, dimana destinasi itu bagian dari bisa melihat dari manajer wisata. Karena destinasi ini bisa dilihat dari berbagai kalangan ya, dari petugas ataupun dari manajer wisata ataupun dari. Oke, di sini ada memverifikasi, petugas bisa memverifikasi pemesanan, makanya itu namanya 01, lalu ada 01 juga. Oke, menghasilkan 01. Di sini ada 11, yang dimana saling berkesinambungan satu sama lain. Kalau misalnya pemesanan tidak ada, maka pembayaran juga tidak ada. Karena logikanya jika orang tidak memesan, maka tidak akan membayar. Begitu simpelnya. Kalau e-ticket ini 01 karena jika pemesanan sudah terjadi, maka e-ticket itu bisa terselesaikan kalau sudah melakukan pembayaran. Oke, ini notifikasi 01 menerima, dimana wisatawan menerima notifikasi. Untuk kasus tertentu seperti notifikasi ini bisa notifikasi 2, antara itu ke email ataupun saat pembayaran berlangsung, ataupun saat selesai, ataupun saat pembayaran berlangsung atau sudah selesai. Itu bisa ada emailnya, yaitu misalnya email untuk melakukan pembayaran secepat mungkin. Karena biasanya kalau kita membayar, kita sudah mengklik pesan ataupun order, maka akan ada waktu 1 jam untuk memverifikasi ataupun membayar apa yang kita ingin bayar. Oke, di sini pemesanan memiliki pembayaran, lalu ada dipesan dalam. Nah, di sini destinasi itu dipesan dalam pemesanan. Ini tabelnya terhubung ke sini ya. Bisa dilihat di sini 01, 01, 01, 01. Oke, kita langsung masuk ke diagram activity. Di sini ada total kurang lebih ada 3. Ada user atau wisatawan, manajer, dan juga petugas. Pertama, wisatawan login ke sistem, lalu dia memvalidasi kredensial. Kalau berhasil, maka masuk ke database user. Kalau gagal, maka tampilkan pesan error dan masuk lagi ke login ke sistem. Langsung masuk ke tabel halaman beranda, pilih filter lokasi atau kategori, langsung masuk ke sistem query database, destinasi, lalu masuk ke database. Dari database ini langsung user bisa langsung melihat tampilkan hasil pencarian dari database destinasi. Ibarat kata, hasil pencarian ini bisa dilakukan dari mengambil database dari database destinasi. Lalu ada pilih salah satu destinasi, query, masuk ke database lagi, masuk ke aksi tampilkan. Nah, di sini ada if else, yaitu wisatawan pesan tiket. Jika iya, maka akan masuk ke isi form pemesanan. Jika tidak, maka langsung akan balik lagi ke tampil halaman beranda. Langsung masuk ke isi form pemesanan. Masuk ke input tanggal kunjungan, input jumlah tiket. Ini ada sistem hitung total harga, input data diri, lalu juga ada if else lagi, yaitu validasi form. Jika formnya tidak valid, maka akan menampilkan pesan validasi tidak valid. Langsung masuk ke isi form pemesanan lagi. Biasanya kalau di sini antara net jaringan suka hilang atau biasanya pembelinya yang curang karena dia mengirimkan transfer palsu dia. Oke, jika valid maka pemesanan itu langsung masuk ke database pemesanan. Di database pemesanan itu kalau misalnya di backend-nya, maka di front end dari usernya tersebut atau dari tampilan interface-nya akan menggenerate kode pemesanan.
Lalu tampilkan halaman pembayaran, waktunya wisatawan transfer bank di luar sistem, lalu upload bukti, simpan bukti ke database. Nah, bedanya tadi apa di sini? Di sini tadi hanya validasi form saja, belum sampai pembayaran. Maaf tadi saya salah menjelaskan. Untuk membayar, wisatawan bisa membayar di bagian sini setelah masuk ke database pemesanan, di mana wisatawan bisa transfer bank di luar sistem atau menggunakan ShopeePay, GoPay atau hal-hal lainnya. Lalu simpan bukti ke database, update status menunggu, dan sampai seterusnya. Di sini ada bukti valid. Bukti valid ini iya atau tidak. Jika valid maka konfirmasi pembayaran. Jika tidak valid maka tolak pembayaran. Nah, di sini ada dua kemungkinan dari misalnya nih, biasanya dari salah satu yang Oke, sebentar. Oke, ini sudah masuk ke petugas ya. Nah, di sini statusnya menunggu verifikasi, maka pemesanan masuk dalam verifikasi. Jika sudah masuk antrian, maka petugas bisa langsung mengecek di dashboardnya apakah ada antrian yang wisatawan lakukan. Nah, lalu tugas login sampai masuk database pemesanan. Nah, bisa memilih pesanan atau diverifikasi. Di sini bisa menampilkan bukti valid, iya valid atau tidak valid. Biasanya kalau tidak valid itu tuh antara dari petugasnya melihat ada indikasi kecurangan atau hal-hal yang lainnya yang dianggap merugikan perusahaan. Jika tidak valid maka tolak pembayaran, update status ditolak. Update status ditolak ini masuk ke user atau wisatawan. Lalu dari database pemesanan lagi, kirim notifikasi penolakan ke user, lalu selesai. Ataupun yang kedua, kita bisa valid. Kalau valid, masuk ke konfirmasi pembayaran. Lalu update status terkonfirmasi, masuk ke database pemesanan lagi, lalu keluar kita menggunakan join fork or join. Dimana di sini bisa dalam satu waktu bisa selesai dalam waktu semuanya. Dimana buat inovasi digital, generate QR code, generate e-ticket, itu bisa dilakukan dalam satu waktu. Maka kita menggunakan fork or join. Lalu simpan e-ticket ke database, kirim notifikasi ke wisatawan. Jika kirim notifikasi ke wisatawan berhasil, wisatawan cek pemesanan riwayatnya, lalu masuk ke query riwayat pemesanan, dimana database-nya lihat e-ticket, query tiket. Nah, di sini wisatawan bisa memilih dua opsi, yaitu ada download atau bagikan. Kalau bagikan bisa dari via WhatsApp atau email. Kalau download langsung masuk ke e-ticket PDF dan disimpan ke file perangkat mereka masing-masing. Oke, selesai. Oke, tadi ada dua entitas, yaitu ada wisatawan dan juga petugas. Kita lanjut masuk ke dashboard manager, diagram activity manager. Pertama, manager masuk login ke sistem, lalu validasi kredensial. Jika berhasil, maka langsung masuk ke database user. Kalau gagal, tampilin pesan error dan masuk lagi ke login. Oke, dari database user kita ngambil dari database user masuk ke interface-nya, yaitu tampil halaman beranda. Tampil halaman beranda ini diambil dari database user, gimana manajer ingin melihat user atau wisatawan atau riwayat pemesanan. Oke, langsung masuk ke pilih periode laporan, generate laporan, query data transaksi. Di sini dari database pemesanan kita menggunakan lagi yang namanya fork or join. Ya, bisa karena fork or join itu bisa melakukan banyak atau satu atau lebih dari proses dalam waktu bersamaan, seperti hitung total pendapatan, hitung total transaksi, query top destinasi, itu bisa dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Oleh karena itu kita melakukan fork or join. Dimana di sini data pendapatan siap, transaksi siap, masuk ke database, lalu masuk ke identifikasi top 5 destinasi. Lalu tampilkan laporan dan grafik. Di sini laporan dan grafik adalah laporan dari pemesanan atau pemesanan dari wisatawan itu sendiri.
karena manajer bisa melihat wisatawan, entah itu pemesanan atau riwayat pemesanan ataupun data wisatawan itu mau ke mana. Oke, dari tampil laporan dan grafik, mereka bisa export laporan ke PDF atau Excel. Jika sudah export laporan, langsung masuk ke database laporan. Dari database laporan ini bisa langsung dikonfirmasi laporan tersimpan. Oke, jadi konfirmasi laporan tersimpan diambil dari database laporan dan selesai. Oke, itu deskripsinya. Deskripsi yang tadi, fitur utamanya adalah autentikasi destinasi pesanan di tiket laporan, use case yang tadi, skenario utamanya, aksi wisatawan memilih destinasi, manajerial. Oke, kita lanjut ke diagram sequence. Di sini ada total 3 aktor, yaitu ada wisatawan, petugas, dan juga manajer. Lalu ada sistem GoTravel dan juga database. Untuk skenario awal yaitu ada login, dimana semuanya dari wisatawan, petugas, dan manajer ini sama-sama login, yaitu masukkan input email dan password, validasi kredensial, dan juga return user data. Lalu di sini ada kasus jika berhasil maka langsung redirect ke dashboard. Jika gagal maka akan diulang lagi untuk login. Oke, ini tanda-tanda ini maksudnya adalah redirect ya. Jadi dari email password langsung masuk ke validasi kredensial, lalu masuk ke return user data. Lalu ke skenario 2 itu ada input pencarian, misalnya mencari Bali ataupun Jakarta. Masuk ke query destinasi, tampilkan hasil pencarian, dan juga sampai ke tampilkan halaman asal. Ya, di sini bisa masuk ke database dan juga sistem GoTravel ya. Sebenarnya ini salah satu bagian yang sama, cuman dipisah supaya lebih mudah menjelaskan. Lalu skenario ketiga itu adalah memesan tiket. Di mana yang pertama ada klik pesan sekarang atau tidak. Jika pesan sekarang maka akan menampilkan form pemesanan, yaitu input tanggal, lalu ada hitung total harga. Misalnya harganya itu adalah 3 juta. Maka user bisa langsung masuk ke klik pembayaran. Jika sudah masuk ke klik pembayaran, maka pihak dari petugas akan memvalidasi formnya. Dari usernya masih memvalidasi form. Jika form valid, maka langsung masuk ke pemesanan. Jika gagal, maka ulang lagi. Ini masih di user ya. Oke, pertama langsung masuk transfer bank, riwayat pemesanan, klik upload klik bayar. Di sini user juga bisa langsung masuk di case ke skenario keempat ini, user bisa langsung upload bukti pembayaran. Lalu ada skenario kelima, verifikasi pemesanan, skenario keenam, download e-tiket, skenario 7, lihat laporan, dan yang sampai lihat laporan itu adalah yaitu manajer. Petugas hanya sampai ke verifikasi saja, yaitu sampai verifikasi pemesanan, itu skenario kelima. Lalu skenario keenam itu download e-tiket. Download e-tiket ini bisa dilakukan oleh user dan juga sebagai manajer, karena dari user untuk sebagai bukti mereka sudah memesan destinasi itu jika suatu waktu sistem error ataupun ada oknum yang tidak bertanggung jawab. Lalu di sini ada skenario ke-7 juga sama, itu ada lihat laporan dari manajer. Manajer bisa mengautentikasi data, bisa menampilkan dashboard manajer, akses menu laporan, lalu ada pilih periode, ada juga query total pendapatan dan sebagainya. Sampai yang paling terakhir yaitu adalah klik download dan juga download laporan, mana masuk ke database dan juga masuk lagi ke sistem GoTravel. Oke. Ini jika mana bila diminta. Oke. Sebelum itu saya akan menampilkan wireframe dari aplikasi saya, itu ada wireframe wisatawan seperti ini. Total ada 10 sampai e-tiket. Oke, ini pembayaran, upload bukti bayar, riwayat pemesanan, e-tiket. Untuk petugas wisata ada total 4, yaitu ada pertama login, profil, pemesanan, dan juga kelola data wisata. Lalu ada wireframe manajer wisata. Ini mana ada GoTravel untuk login, profil manager,
laporan wisata, dan juga upload data wisata. Di sini bisa generate laporan ya. Oke. Metode yang digunakan untuk implementasi tahapannya. Saya menggunakan metode waterfall karena kebutuhan sistem telah didefinisikan secara matang melalui dokumen rancangan seperti UML. Tahap perancangan sistem kemudian mentransformasikan kebutuhan tersebut ke dalam diagram teknis, yaitu use case, activity, class, dan juga sequence, yang menjadi acuan utama bagi para developer. Selanjutnya, pada tahap implementasi, dilakukan pengkodean modul-modul utama secara terstruktur sesuai alur proses yang telah didesain. Proses ini diikuti dengan tahap pengujian menyeluruh sebelum akhirnya masuk ke tahap operasional dan pemeliharaan di mana sistem mulai digunakan secara nyata oleh wisatawan, petugas, dan manajer sembari dipantau stabilitasnya. Lalu dan cara pengujiannya itu adalah melakukan sistematis melalui unit testing pada tiap modul seperti login dan juga pembayaran. Integrasi testing untuk sinkronisasi antar modul, serta sistem testing untuk memvalidasi alur bisnis Go Travel secara utuh. Pengujian diakhiri dengan user acceptance. Testing guna memastikan sistem telah memenuhi standar pengguna dan juga lain-lainnya sampai sistem Go Travel dipastikan dapat berjalan stabil, kredibel, dan mampu mendukung layanan pemrosesan wisata operasional secara optimal. Oke. Skenarionya ini kurang lebih skenario di diagram sequence mirip sama skenario dari use case. Di sini ada bedanya, yang tadi di diagram sequence lebih detail. Di sini ada, kalau yang di skenario di use case ini bisa dibilang secara garis besarnya. Oke, itu saja teknologinya. Front end-nya bisa menggunakan web React.js, dan juga di mobile bisa menggunakan React Native. Kalau back end-nya bisa menggunakan Node.js dengan Express.js, database MySQL atau PostgreSQL, keamanannya password hashing yaitu Bcrypt, juga GWT for hashing. Scalabilitas, load balancing, dan caching menggunakan Rio. Oke, kesimpulannya, Sistem Go Travel menawarkan solusi end-to-end untuk masalah reservasi tiket wisata, mulai dari kemudahan pemesanan bagi pengguna hingga efisiensi pengelolaan data bagi manajemen. Implementasi teknologi menjamin keamanan dan kenyamanan transaksi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya dari Van Saputro, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.